Siapa yang hatinya gak seneng jika sebentar lagi akan nerima cucu? Pertama lagi, bukan hanya bangga karena akan menerima cucu, tapi sebentar lagi aku pasti akan dipanggil Eyang atau Kakung. Hanya sayang, detik-detik krusial yang harusnya aku manfaatkan untuk prihatin, dan penuh doa itu, tak dapat kulewati dengan mulus dan bersih, lantaran godaan yang datang mampu mengalahkan semua ekspektasiku, bahwa aku harus siap menjadi laki-laki sempurna menginjak di usia senja ini. Pasalnya, aku malah tergoda oleh besanku sendiri, memanfaatkan kesempatan saat menantuku menghadapi tantangan terberat, yakni detik-detik akan melahirkan. Kok bisa? Begini ceritanya. Kenalin dulu, namaku Rudi, umur 50 tahun. Tentu sudah berumah tangga dengan anak dua, semua laki-laki. Putraku yang pertama, Ardan, menikah 2 tahun yang lalu, dengan Cynthia, putri Pak Nahyan, seorang kontraktor yang kaya raya di kotaku. Sedang aku sendiri bekerja sebagai staf di kantor kecamatan. Pak Nahyan itu sudah cukup tua sekitar 60 tahunan, dan sakit-sakitan sejak istri pertamanya meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian beliau menikah lagi dengan seorang Yandia yang jauh lebih muda sekitar 35 tahunan. Orang kaya mah bebas aja kan. Jadi Pak Nahyan menikah dengan Bu Tristan setahun sebelum anakku menikah dengan Cynthia. Waktu itu beliau cerita, biar ada yang mendampingi saat putrinya menikah nanti. Beruntungnya, meski Bu Tristan masih muda, tapi terlihat sayang sama Pak Nahyan. Begitu juga pada Cynthia, sebagai anak tirinya, juga terlihat sayang, kayak dengan adik dan kakak begitu. Ketika Cynthia mau melahirkan, juga Bu Tristan yang setia mendampinginya, hingga urusan di rumah sakit. Malam, menjelang operasi cecar, aku sebagai ayah mertua, tentu ikut nimbrung di rumah sakit, selain ikut merasa simpati pada menantu, juga ingin nemani anakku, biar tambah support dan tenang hatinya. Istriku gak ikut, lantaran baru saja sembuh dari sakit tipus, dan harus banyak istirahat. Sedang Pak Nahyan juga gak terlihat batang hidungnya, lantaran beberapa penyakitnya juga kambuh. Begitu cerita dari Bu Tristan. Jadi, hanya aku, Bu Tristan, anakku, yang ikut jaga menantu di rumah sakit. Jam 9 malam opsi pun dilaksanakan. Dan sekitar 30 menit saja semua sudah beres. Bersyukur, semua berjalan lancar, aman, dan sukses. Tapi masalah mulai muncul ketika petugas rumah sakit menyampaikan info kalau yang boleh nungguin di KMR hanya satu orang saja. Tentu, hanya suaminya kan. Waduh, gimana ini? Aku dan Bu Tristan sempat kebingungan. Sebab rumahku cukup jauh sekitar 2 jam perjalanan, sementara Bu Tristan gak tega ninggalin Cynthia, takutnya nanti butuh apa-apa gitu. Entah ide dari mana, tiba-tiba Bu Tristan bilang begini, mungkin kita bisa cari tempat istirahat Pak, seingatku di dekat sini ada kok. Katanya, oh, kebetulan Bu kalau ada, biar nanti kalau ada apa-apa bisa cepat balik ke rumah sakit lagi. Jawabku, tapi jujur, sejak saat itu otakku seperti ada yang mengarahkan. Muncul sesuatu yang aneh, wah, ini kan barang bagus, bisa buat obat dingin malam ini. Masalahnya sekarang bagaimana caranya agar bisa mewujudkan itu. Sebab ini kan besan, harus hati-hati, gak boleh gerusa-gerusu, salah sedikit bisa rusak semua. Bagaimana Pak kalau kita satu mobil aja, kan jaraknya gak begitu jauh. Ucapnya sambil kami berjalan menuju parkiran. Wah, itu malah lebih bagus Bu, tapi gak apa-apa kan. Kataku sok khawatir. Emang kenapa Pak, kita kan besan, masak mau yang aneh-aneh. Iya sih Bu,
Maksudku apa Pak Nahyan gak marah gitu? Kan orangnya ada di rumah, beliau itu udah jarang keluaran, udah gak begitu ngurus istrinya, beliau kan sakit-sakitan Pak. Kami pun masuk mobil, dan baru aku tanya, maksudnya sudah gak ngurus istrinya itu gimana sih Bu? Tanyaku menegaskan ucapannya. Ya gitu deh Pak, kalau nafkah lahir emang gak ada masalah sih, tapi kalau nafkah batin kayaknya udah gak lah. Sumpah aku lebih kaget, tapi gak aku tunjukin, biar Bu Tristan gak nganggep aku besan gak tahu diri. Padahal aslinya, semua rasa ada dalam hatiku. Senang, bingung, terenyuh, takut semua jadi satu. Tapi dari semua itu yang mendominasi adalah rasa lapar ini segera. Jarak rumah sakit ke bangunan tingkat 2 dengan bergambar bunga melati itu hanya sekitar 10 menit. Kami turun, kemudian melangkah bareng menuju front office. Jujur, aku bangga bisa mengiringi langkahnya. Selain masih muda, Bu Tristan emang cantik, dengan bodi yang sangat terawat sempurna. Maklum, ia istri orang berada, jadi soal cuan bukan jadi masalah baginya. 2 kmr Mbak, kata Bu Tristan kepada petugas di situ. Waduh, maaf Bu, tinggal 1 kmr yang ready, satunya lagi udah bookingan sejak kemarin. Gitu yang kudengar jawaban dari petugas. Hatiku langsung bersorak, yes. Jadi bener nih rasanya malam ini bisa makan empal gentong yang super spesial. Bu Tristan noleh ke aku, kemudian ngomong, gimana nih Pak, tinggal 1 kmr, bisa gak ya? Kalau saya gak masalah Bu, kan nanti saya bisa TDR di sofa kan, toh ini kan hanya untuk sementara, maksudku besok pagi kan udah ke rumah sakit lagi. Kataku, ya dah Pak, bener juga tuh kata Pak Rudi, kalau 1 bisa, ngapain harus 2, iya kan Pak? Iya dong, itu batinku. Tapi aku hanya tersenyum sebagai ekspresi rasa senangku. Semoga lancar dan gak ada masalah ya Pak anak kita. Kata Bu Tristan setelah rebaan. Saya kira Ardan bisa ngatasi kok Bu ngurusi istrinya, toh kalau ada apa-apa dia akan telepon. Kataku nenangin hatinya. Iya sih Pak, Ardan masing beenjet kok sama istrinya. Pingin juga sih kalau lihat mereka, rukun, saling perhatian, terpenuhi kebutuhan lahir batinnya. Gitu lagi kan kata Bu Tristan. Aku jadi mikir, masak si Pak Nahyan udah gak bisa berikan yang terbaik pada istrinya. Batinku, Bu Tristan jangan khawatir, akan aku berikan semua yang ibu inginkan malam ini. Tiba-tiba saja aku ngomong begitu. Padahal itu kan hal yang saru. Kupikir Bu Tristan akan marah, tapi ternyata ia malah diam sambil menatapku. Lihat itu, pelan-pelan aku mencoba mengambil inisiatif. Ternyata gak ada reaksi, alias hanya diam, kemudian aku lanjutin aja. Dan, dari bara saja, kini berubah menjadi nyala yang berkobar, menjadi api yang begitu besar. Lupalah segala beban, status, dan masalah. Yang ada tinggallah sebuah harapan semoga malam ini bisa saling ngeluarin ekspresi. Dan nyatanya harapan itu kini udah dimulai. Ruang ber-AC yang biasanya dingin ini seperti tak berfungsi, jadi panas hingga velour pun mulai membasahi. Baru Bu Tristan ngomong, ya udah Pak, hidangan udah siap, mari dimulai santap malamnya. Sekali itu, Bu Tristan langsung berubah jadi layang-layang yang hanyut terbawa angin sepoi-sepoi, kemudian terbang tinggi melayang di awang-awang. Kutarik ulur benang, hingga bikin layang-layang muter-muter, naik turun hilang keseimbangan. Aku makin banget nerbanginnya, makin tinggi hingga nembus gumpalan awan, dan akhirnya putus benang. Pax, ini sudah sampai mana? Oh, masih jauhkah Pax?
Tanya Bu Tristan setelah membuka mata. Tenang Bu, kita masih berputar-putar di angkasa. Nanti kalau Bu Tristan pingin turun lagi ke bumi bisa ngomong kok. Kataku, belum Pax. Aku masih ingin jelajahi keindahan ini. Jarang-jarang pemandangan indah seperti ini aku dapat. Terus bimbing aku bisa terbang lebih tinggi lagi Pax. Suaranya yang kini berubah jadi nyanyian indah dan bikin semangat perjuangan lebih tinggi. Begitulah yang terjadi malam itu, dan pagi menjelang subuh kami baru benar-benar bisa lelapkan mata, lelah begitu berat menggelayuti. Tapi semua itu telah terobati, setelah melihat Bu Tristan bisa tersenyum bahagia, kemudian ngomong, Pak Rudi emang hebat, andai tiap hari Pak Nahyan bisa begini, betapa bahagianya hidupku. Sejenak kami pun terlelap, tapi baru saja mata terpejam anakku sudah kirim wah, bangun ya, ini sudah siang, cepat ke rumah sakit, Ardan mau mandi dulu. Begitu katanya. Begitu pula Cynthia kirim wah ke Bu Tristan, cepat ke rumah sakit ma, bantuin Cynthia mau ke belakang, katanya. Kami pun buru-buru memendi, kemudian balik ke rumah sakit, dengan keadaan ngantuk berat dan agak semfoyongan, apalagi Ram F. But pada masih baca karena barusan keramas. Hems, gara-gara kurang TDR, kita jadi kesiangan ya Bu. Kataku, gak apa-apa Pak, sekali-kali biar gak jadi kebun gersang, gak ada yang nyirami, bisa layu tanamannya. Jawab Bu Tristan sambil tersenyum. Oh, jangan sampai begitu Bu, kebun tuh juga harus dirawat, disirami juga disiangi biar tetap terjaga kesuburannya. Jawabku semacam ngasih saran. Semoga anak kita masih belum diizinin pulang nanti malam Pak, jadi siang kita bisa bersama jaga mereka, dan malamnya kita bisa bikin acara. Begitu malah jawabnya. Sejak itulah, aku jadi sering berkunjung nengok cucu ke rumah Pak Nahyan dan Bu Tristan, tentu sambil lihat situasi. Kalau lagi kesulitan dapat kesempetan, kita berusaha keluar rumah dengan berbagai alasan. Aku baru bisa merasakan, ternyata dengan besan itu juga bisa menciptakan nuansa dan sensasi tersendiri, membutuhkan seni tersendiri. Sekitar 7 bulan berjalan, akhirnya kami mulai saling menjauh setelah anakku pindah ke rumah barunya. Sekali waktu kami masih ketemu saat sama-sama nengok cucu, tapi sekarang istriku yang lebih aktif dan sering nginaf di rumah cucunya. Ya udahlah, mungkin harus begini jalan hidup yang aku lalui, tentu aku harus bersyukur sebab semua sudah kembali ke posisi awal, kembali hidup normal, menjaga keluarganya masing-masing. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.